Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asal muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum yang mulia ini, mari kita senantiasa meningkatkan dan menguatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala yang diperintahnya dan juga menjauhi segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Semoga kewajiban khatib menyampaikan wasiat takwa ini bukan hanya untuk menggugurkan rukun khutbah, namun harus mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal dalam mengarungi kehidupan yang tidak abadi ini. Akhiratlah menjadi tempat abadi yang terbaik bagi kita, sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 17, wal akhiratu khairu wa abqa, yang artinya padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ma'asal muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini di mana kita masih diberikan kenikmatan yang terus mengiringi tarikan napas kita, sudah menjadi keniscayaan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu ini. Di antara nikmat yang kita rasakan tanpa ikut berjuang dengan meraihnya adalah nikmat kemerdekaan di negeri kita yang tercinta ini. Kemerdekaan menjadi sebab kita bisa beraktivitas untuk beribadah dengan tenang dan khusyuk. Kemerdekaan menjadikan kita jauh dari rasa takut sehingga mampu menjalankan roda kehidupan ini dengan baik. Nikmat kemerdekaan ini merupakan buah manis dari perjuangan orang tua kita, pejuang dan para pendahulu kita, termasuk di dalamnya berkat perjuangan ulama dan para santri. Mereka adalah elemen yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah merdekanya Indonesia dari belenggu penjajahan. Oleh karena itu, sangat tepat sekali pemerintah memberi penghargaan sekaligus menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri, sebuah bukti pengakuan pemerintah atas perjuangan para santri dan ulama pesantren dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia yang tercinta ini. Penetapan dengan sejarah dan keputusan Presiden Kepres nomor 22 tahun 2015 berdasarkan sejarah saat NISA, Netherlands Indies Civil Administration, berbonceng tentara sekutu yaitu Inggris hendak kembali menduduki Indonesia di dalam agresi militer Belanda pasca kekalahan Jepang oleh sekutu.
Sejarah inilah penting kita ketahui untuk menjadi bagian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melupakan sejarah sehingga kita tidak bisa bersyukur. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa jika kita bersyukur, maka nikmat akan ditambah. Dan sebaliknya, jika kita tidak pandai bersyukur, maka kita tinggal menunggu azabnya yang sangat pedih. Artinya, jangan sampai kita lupa sejarah sehingga kenikmatan kemerdekaan ini akan dihilangkan dari negeri ini. Naudzubillahi min dzalik. Dengan sekali lagi inilah yang harus kita ingat di ayat Al-Quran yang menandasi prinsip syukur terdapat di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, ingatlah juga tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ma'asul muslimin, sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita perlu ingat bahwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia yang tercinta ini. Dalam menjaga kemerdekaan tersebut, para ulama dan para santri sudah menyiapkan diri jika ada pihak-pihak yang akan merebutnya kembali. Dan ternyata benar, Indonesia menghadapi agresi Belanda. Di saat itulah para pemuda Indonesia melalui Laskar Hizbullah dan lain-lain sudah siap menghadapi perang dengan tentara sekutu. Pertempuran mencapai puncaknya di Surabaya, yaitu pada tanggal 10 November 1945, yang saat ini diresmikan menjadi Hari Pahlawan Nasional. Dengan momen tersebut tidak terlepas dari dicetuskannya fatwa resolusi jihad NU oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pada tanggal 22 Oktober 1945. Rasul jihad inilah Kiai Hasyim Asy'ari menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda kedua yang memboceki sekutunya. Resolusi jihad berdampak besar yang menjadi penyemangat para santri dan masyarakat untuk ikut serta dalam pertempuran, yaitu di tanggal 10 November 1945. Bukan hanya di Jawa Timur saja, di berbagai daerah juga dilakukan perlawanan oleh para santri terhadap penjajah, seperti masyarakat yang itu di Semarang yang mengadakan perlawanan ketika tentara sekutu memasuki ibu kota, yaitu di Jawa Tengah itu. Ma'asul muslimin, sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam proses perjuangan inilah akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada bangsa Indonesia ini untuk kembali untuk meraih kemerdekaan. Masa-masa sulit yang dihadapi berganti dengan kemudahan. Hal ini selaras sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan ayat 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, dan sungguh sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kemudahan dan kenikmatan yang sudah ada dalam genggaman di tangan kita saat inilah yang harus benar-benar, yang harus kita pegang kuat, dengan salah satunya meningkatkan kecintaan kita kepada tanah air yang tercinta ini. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri, telah menegaskan dengan sebuah maqalah yang sangat populer, yakni hubbul watan minal iman,
yakni cinta tanah air atau nasionalisme merupakan sebagian dari iman. Kecintaan kepada tanah air inilah yang juga dicontohkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari-nya di juz 3 di halaman 23. Haddatsana Qutaibah haddatsana Isma'il bin Ja'far an Humayd an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fanadhara ila juduratil Madinah aw du'a rahilatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min huyyaha hubbiha, yang artinya ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak datang dari pepergian, beliau mempercepat jalannya kendaraan yang ditungganginya setelah melihat dinding kota Madinah. Bahkan beliau sampai untuk menggerak-gerakkan binatang yang dikendarainya tersebut. Semua itu dilakukan sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap tanah airnya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, ma'asal muslimin, sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, mari kita senantiasa berterima kasih kepada para ulama, para santri yang telah menjadi syuhada di dalam perjuangan merebut kemerdekaan yang tercinta ini. Mari kita teladani perjuangan mereka yang terbukti dalam sejarah menjadi bagian penting dalam mengorbankan semangat berjuang untuk mengusir penjajah dari negeri Indonesia yang tercinta ini. Jasa mereka menjadikan bangsa Indonesia yang menikmati manis dan nikmatnya udara untuk merdeka, sehingga bisa beraktivitas dan beribadah dengan nyaman dan khusyuk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 12, "Anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi." Yang artinya, bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ma'asal muslimin, sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat tadi yang baru saja kami sampaikan pada kesempatan di hari Jumat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Usikum ibadallah wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa khusukum wa iyaya ala ta'atillahi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhina qamu bihifdhi syari'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul musyaffa'ina yaumal qiyamah. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu muraqabata man ya'lamu annahu yara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwal wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat
وقاضي الحاجات. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.